Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, salam jumpa kembali dengan saya. Saya selalu berdoa buat kalian anak-anakku di kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah. Tentunya harapan saya kalian tetap semangat, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang terbaik di masa depan. Orang-orang tua kalian, orang-orang yang dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya senantiasa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lalu kita bahas pengorbanan, menyembelih. Menyembelih itu ada dua, ada penyembelihan hewan kurban, kemudian penyembelihan tentang akikah. Nah, kita bahas sekarang di halaman 27. Di situ ada bab pengayaan. Kita akan coba ulas makna-makna di balik daripada akikah itu sendiri. Kita perlu ketahui bersama bahwa anak, kalian adalah anak, adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu amanah dari Allah buat orang tua. Maka agar anak yang diamanahkan ini sesuai dengan harapan orang tua, jadi kalian harus jadi jadi anak yang menjadi harapan orang tua, yaitu menjadi anak yang soleh dan soleha. Saya berdoa mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang soleh dan soleha. Nah, sebaiknya memperlakukan anak yang baru lahir dalam syariat agama kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, dalam hal-hal yang sifatnya sunnah. Sunnah yang perlu dilakukan ketika seorang anak baru lahir menurut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Nah, ini kita harus belajar nih di kelas 9. Kalian usianya usia remaja. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ketika anak baru lahir, nah, sunnah mengumandangkan azan di telinga si bayi yang baru lahir. Jadi dikumandangkan azan tuh di telinga yang sebelah kanan, diikomatkan di telinga yang sebelah kiri. Itu ajaran Rasulullah yang menjadi sunnah. Hal ini ada hadis diriwayatkan dari Abu Rafi. Apa kata Abu Rafi? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana fi uzunil Hasan ibni Ali hina waladat ha Fatimah. Aku lihat, kata Abu Rafi, Rasulullah mengumandangkan azan di telinga Husain bin Ali saat ibunya Fatimah melahirkan. Maksudnya ibunya Husain itu Siti Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melahirkan. Husain itu adalah cucunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah yang bisa diambil dari azan yang dikumandangkan oleh orang tua di telinga bayi? Pertama, berdoa menjauhkan diri dari setan. Jadi agar anak ini tidak kemasukan setan atau terbawa dengan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat setan, maka doakan anak yang baru lahir itu dengan azan. Kemudian mentalkinkan bayi secara Islam. Ya, orang meninggal ditalkinkan, orang baru lahir ditalkinkan, cuma dalam bentuk azan. Supaya apa? Ketika cabang bayi baru lahir ke muka bumi, tidak ada kata-kata yang didengar, tidak ada kalimat-kalimat yang pertama kali didengarkan,
oleh sang bayi kecuali adalah kalimat-kalimat tauhid. Yang didengar ucapan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Hayya 'alas shalah, mengingatkan untuk mengerjakan sholat. Ini penting karena sholat itu menjadi identitas. Ya, hayya 'alal falah, mari berlomba-lomba menuju ridho Allah, mendapatkan kemenangan, memperoleh kebahagiaan dari Allah, gitu. Kemudian yang ketiga, hikmahnya kenapa diajankan? Yang didengar pertama kali oleh anak adalah kalimah-kalimah yang baik. Nah, itu. Kemudian yang kedua, mengikuti ajaran Rasulullah yang menjadi kesunahan terhadap bayi. Ada istilah namanya mentahnik bayi. Apa namanya? Mentahnik, ya. Mentahnik bayi. Apa yang dimaksud dengan mentahnik? Mentahnik bayi itu mengunyahkan kurma. Kurma itu kan manis tuh ya, dikunyah oleh orang tuanya, buah kurma. Setelah itu menggosokkan di langit-langit mulut bayi. Jadi kurma yang sudah dikunyah oleh orang tua, nah, kemudian kan lembut. Nah, di langit-langit mulut si bayi dioleskan. Itu namanya tahnik. Itu juga yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap bayi. Namanya tahnik. Apa hikmah yang bisa diambil dari mentahnik bayi? Adalah menguatkan otot mulut si bayi. Jadi menguatkan otot mulut si bayi. Kemudian yang ketiga, sunnah bagi orang tua mengikuti Rasulullah terhadap bayi yang baru lahir, mencukur rambut bayi. Akekah secara umum yang pokok akekah, tapi bagian-bagiannya itu mencukur rambut bayi. Nah, jadi bayi yang baru dilahirkan kan membawa rambut yang ada di dalam kandungan, itu sunnah dicukur. Kalau kata orang tua dulu, kalau nggak dicukur menyebabkan sawan. Apa sawan itu? Biasanya bayinya penyakitan, bentar-bentar sakit, bentar-bentar sakit. Dihilangkan sawannya dengan mencukur. Tapi tidak maksud itu. Itu adalah kesunahan Rasulullah. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ma'al gulami aqiqatun fa'ahriku anhudaman wa amitu anhul adza. Laksanakanlah akekah untuk anak, maka tumpahkanlah darah karenanya dan hilangkan penyakit darinya. Jadi rambut ini membawa penyakit, hilangkan gitu. Ya, bisa jadi rambut ketika dalam kandungan ibunya ini bercampur dengan apa? Bercampur dengan darah, bersihkan supaya tidak membawa penyakit. Maksud dari menghilangkan penyakit adalah dengan cara mencukur rambut. Jadi menghilangkan penyakitnya dengan cara mencukur rambut. Setelah rambut dicukur, kemudian mengusapkan kepala bayi dengan wewangian. Makanya biasanya kalau orang akekah kan dalam acara seremonial marhabanan itu ada madu, ada bunga, nah ada air, ada gunting. Gunting itu secara simbolis dicukur. Cuman kadang-kadang orang tua salah, madu itu dioleskan ke kepalanya, padahal madunya itu bukan dioleskan ke kepala, tapi ditempelkan ke bibir supaya otot-ototnya dia merasakan nikmatnya rasa madu sebagai sebuah kesehatan. Nah, dengan mencukur rambut bayi ini, apa hikmahnya? Menjadikan bayi sehat dan kuat. Kedua, akan membuka pori-pori kulit kepala sehingga mempercepat pertumbuhan rambut yang baru. Kalau rambut yang lama dibiarkan nggak dicukur, maka rambut baru nggak akan tumbuh. Maka dicukurlah, maka akan tumbuh lebat hitam. Nah itu tidak rambutnya rambut jagung yang kemerah-merahan, biasanya bawaan dari lahir, dicukur. Itu sunnah Rasulullah.
Kemudian apa? Mempertajam indera penglihatan dengan dicukur. Salah satu hikmah dari segi kesehatan, penglihatan anak bayi ini akan makin tajam. Kemudian penciumannya dan pendengarannya. Ternyata hikmahnya banyak dengan mencukur bayi. Oleh karena itu, perlu dengan pengetahuan seperti ini kita menjadi paham apa maksud dan tujuan kenapa dalam acara akikah ada mencukur rambut. Ternyata fadilahnya, keutamaannya seperti itu. Kemudian yang keempat, anak-anakku sekalian yang berbahagia, melaksanakan akikah itu sendiri. Jadi akikah itu adalah kewajiban, ya, amaliyah orang tua terhadap anak. Jadi bukan amaliyah anak. Pernah saya ditanya, Ustadz, ini hari raya Idul Adha, apakah akikah dulu karena saya belum akikah, atau saya motong hewan kurban? Saya jawab, Pak, motong hewan kurban dulu karena momentumnya kita menyembelih hewan kurban. Akikah itu adalah amaliyah orang tua. Namun demikian, kalau kita dari kecil oleh orang tua kita belum diakikahkan, kita ada rejeki ingin meringankan tugas orang tua, kita mengakikahkan diri kita sendiri, bolehkah? Boleh. Dapat pahalakah? Dapat. Orang tua kita dapat pahala, kita juga mendapatkan pahala. Namun demikian, mengakikahkan itu adalah amaliyah orang tua, gitu. Nah, dalam akikah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang menjadi dalil sunnah akikah. Apa kata Rasulullah? Kullu gulamin rohinatun bi akikotihi tuzbahu yaumas sabi'ahi wa yusamma tuzbahu yaumas sabi'ahi wa yusamma. Semua anak, kata Nabi, digadaikan dengan akikahnya. Maka hendaklah disembelihkan kambing pada hari ketujuh dan ia diberi nama. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Apa hikmah dari akikah? Hikmah dari akikah pertama merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah seorang anak kepada orang tua. Bagaimana orang tua merasa begitu merindukan anak ketika dia setelah menikah. Maka ketika setelah menikah, wanitanya mengandung, kemudian bisa melahirkan, sempurnalah dia menjadi seorang ibu. Dan ketika seorang bapak mendapatkan anak, merasa bahagialah dia karena bisa meneruskan daripada kehidupan keturunannya. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah dipotongkan hewan kambing yang namanya akikah. Kemudian merupakan sambutan dan doa dari orang tua untuk anak agar kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi akikah itu adalah hakikatnya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya dapat amanah dari Allah berupa anak. Aku akikahkan, aku iringi dengan doa. Mudah-mudahan anak-anakku ini menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu hikmahnya. Kemudian anak-anakku sekalian, merupakan bukti tanggung jawab dan kecintaan orang tua kepada anak. Orang tua yang mendambakan anak ketika mendapatkan anak, dia menyembelihkan akikah adalah sebagai bukti tanggung jawab. Berapa banyak di era modern ini, di zaman sekarang, orang tua yang lahir tidak mengharapkan anak, anaknya dianyutin di kali, anaknya dibuang di tong sampah, anaknya ditinggalkan di rumah orang lain. Wa iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, kalau sampai kita menemukan orang tua seperti itu. Jadi simbol tanggung jawab orang tua kepada anak, sebagai bentuk tanggung jawab itu, maka disembelihkanlah hewan dalam rangka kelahiran anak yang namanya akikah. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang keempat apa hikmahnya? Merupakan bukti rasa cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak. Setiap orang tua
pasti akan sayang terhadap anak-anaknya. Apapun permintaan anak, apapun keinginan anak, pasti orang tua kalau dia mampu akan menuruti keinginan anaknya. Karena itu kalian bersyukurlah kepada Allah memiliki orang tua. Jangan pun demikian kita harus meminta sesuatu secara berlebihan. Sehingga apa? Merepotkan orang tua. Orang tua selama bisa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala demi anak. Tapi namun pun demikian saya ingatkan kepada kalian, anak-anakku sekalian kelas 9, berusahalah menjadi anak yang baik, membantu orang tua. Jadi akikah itu adalah bentuk kecintaan orang tua terhadap anak. Kalau kita sudah diakikahkan, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, anak-anakku sekalian, apa yang menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tua ketika kelahiran anak yang harus menjadi amaliyah orang tua? Memberi nama yang baik bagi anak. Alhamdulillah, anak-anak sekarang namanya bagus-bagus, namanya cakep-cakep, dan pasti diberikan nama yang seperti itu ada doa dan nama-nama yang terbaik. Walaupun kata pepatah bahasa Inggris, apalah artinya sebuah nama, tapi sesungguhnya dalam Islam nama itu menjadi penting. Nama itu adalah doa, harapan-harapan orang tua. Atau bisa juga nama menjadi sebuah lakob. Ya, ada orang besar, misalnya Salahuddin Al-Ayyubi, yang berhasil memenangkan perang salib. Nah, orang tuanya ingin anaknya seperti Salahuddin Al-Ayyubi, maka dikasihlah anaknya namanya Salahuddin Al-Ayyubi, harapannya sama seperti itu. Nah, itu adalah menjadi sebuah lakob dan doa-doa yang baik. Karena itu memberikan nama itu harus yang baik. Kalau orang tua dulu memberikan nama asal nama, lahir di Bale dikasihnya namanya Bale, lahir di Pengki ada namanya Pengki, ada Ribut bin Rame, Rame bin Momrot dan Nandis, palanya Peyang dipanggil Peyang, palanya Benjol dipanggil Benjol. Kemudian dituruti oleh teman dan tetangganya, akan menjadi minder dan malu lah. Karena itu penting bagi setiap orang tua memberikan nama-nama yang baik. Kalian bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa sudah diberi nama-nama yang baik oleh orang tua. Rasulullah bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kata Nabi, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan menggunakan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Wah, nanti di akhirat di padang mahsyar kita dipanggil nama kita satu-satu. Ya, kalian akan dipanggil dengan nama-nama yang terbaik. Karena itu menjadi sebuah kebanggaan, kata Nabi, kasih nama-nama yang bagus, bukan nama yang mempermalukan anak dan membuat minder anak. Kemudian Nabi juga mengatakan, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baiknya nama di depannya ada kata-kata Abdun, ya, Abdullah, Abdurrahman, itu nama yang paling bagus, ya. Kemudian yang keenam, terhadap anak yang menjadi sunnah yang diharapkan, pertama kalau itu yaitu melaksanakan khitan. Khitan itu apa? Sunat, ya, sunat bukan sunnah, ya, sunat atau khitan. Hikmahnya apa terhadap anak yang dihitankan? Pertama, terjaga kebersihan dari ciptaan Allah. Kalau anak laki-laki dia punya punya titit lah bahasa saya gitu kan. Kalau belum disunat akan meninggalkan kotoran kalau dari ujungnya itu, maka dengan dipotong maka menjadi bersih gitu. Penting menjaga kebersihan dari setiap yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan syahwat lebih stabil, terutama anak perempuan dan anak laki-laki. Itu anak perempuan secara dunia kesehatan kalau tidak disunat, syahwatnya akan berlebihan dan tidak terkendali. Maka untuk menjaga kehormatan dalam Islam supaya lebih stabil dan lebih terkendali, maka disunahkan dikhitan. Kemudian menjauhkan dari berbagai penyakit. Sebab
Orang yang tidak dikhitan, kemudian pipis, buang kotoran, itu akan meninggalkan kotoran. Kalau kotoran itu terus menumpuk, nah yang kita khawatirkan menimbulkan penyakit, salah satunya kanker. Maka disunat menjadi sunnah Rasulullah SAW. Yang ketujuh, memohon perlindungan keselamatan untuk anak. Paling tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengenai pengayaan, memperdalam dari materi-materi sebelumnya. Mudah-mudahan menambah wawasan buat kalian semua dan kita semua, dan mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang berarti, yang terbaik buat kita. Demikian yang saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi dan bertemu kembali pada pelajaran yang lain, di bab yang lain. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini saya minta kalian di halaman 29 itu ada 5 soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan benar. Silakan ditulis di kertas lembar, nanti dikumpulkan seperti biasa di awal bulan. Jangan banyak pertanyaan, tulisnya di mana, tulis di kertas lembar. Sudah paham begitu ya? Saya sering dijapri bagaimana nulisnya di mana. Simak video ini sampai tuntas, pahami. Jadi tulis di kertas lembar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.